HMI itu sangat tergantung pada kampus. Kadernya itu ada di kampus. Karena itu HMI ke depan eksis atau tidak, berlanjut atau tidak, ininya, maka sangat tergantung pada kemampuan adik-adik pengurus di kampus untuk proses pekaderan tetap berjalan dengan baik. Itu harus dipastikan itu. Berdinamikalah dalam kehidupan, agar kau lebih bijaksana berkehidupan di masa depanmu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yunda dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih berada di Komtar Talk, yaitu di mana segmen ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang luar biasa. Alhamdulillah, Kanda Yunda sekalian, pada kesempatan di video ini kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu guru besar dari UIN Raden Intan Lampung, dari Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Kita sapa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat atas doanya. Izin Prof, pada kesempatan kali ini kita ingin berbincang-bincang mengenai pengalaman hidup dan perjalanan yang insya Allah mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada kami khususnya mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam di Bandar Lampung dan umumnya seluruh Indonesia. Mungkin langsung saja Prof, untuk pertama mungkin bisa diperkenalkan dari nama, kemudian riwayat pendidikan, dan sampai sekarang kesibukannya begitu Prof. Silahkan. Ya, terima kasih Adinda ya atas obrolan, nanti insya Allah ada manfaat bagi kita semua. Amin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang untuk berbagi pengalaman pada halayak, khususnya pada adik-adik semua, terkait dengan pengalaman keseharian saya, terutama pengalaman saat berstudi di S1 dulu, dan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam yang ada. Pertama, saya ingin kenalkan, nama saya Profesor Dr. Haji Saiful Anwar MPD, tempat tanggal lahir Sukaraja, Bengkulu, tanggal 9 November 1961. Jadi usia saya sudah 61 lah ya, kemarin barusan ulang tahun ya. Saya bersyukur saya diberi panjang umur oleh Allah SWT. Kemudian saya latar belakang ya pendidikan yang saya lalui yaitu dari SD di kelahiran saya Bengkulu Selatan, Madrasah Sanawiyah, kemudian pendidikan guru agama. Kalau dulu kan masih ada istilah pendidikan guru agama atau PGA dulu 6 tahun ya. Kemudian setelah itu tahun selesai di PGA itu 1993, saya melanjutkan studi saya ke IAIN Sunan Gajah Jaga, itu istilahnya sekarang ini UIN ya. Pada tahun 1983 ya. Ya, selesai tahun awal 1988. Nah, disitulah saya kemudian semasa di mahasiswa IAIN Sunan Gajah Jaga, saya banyak berinteraksi dengan organisasi, terutama saat ingin masuk mahasiswa baru IAIN itu biasanya saat itu banyak sekali organisasi-organisasi ekstra kampus menawarkan bimbingan, misalnya bimbingan masuk gitu ya. Nah, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam yang kita cintai. Nah, saya banyak tertarik dengan tokoh-tokoh saat itu yang memang sangat kompeten ya. Dan mereka begitu humble-nya menyapa adik-adik mahasiswa baru itu. Nah, disitulah saya mulai tertarik ya memasuki organisasi ini. Dan kita dibimbing betul saat itu, diberi buku panduan untuk masuk IAIN Sunan Gajah Jaga waktu itu ya. Nah, situ berawal dari situ saya mengenal
Kemudian setahun berikutnya karena saya banyak berinteraksi dengan senior-senior waktu itu, lalu kemudian saya diajak untuk sama teman-teman untuk mengikuti latihan perkenalan ya, istilah itu masa perkenalan. Ya, Mapasca ya. Dan selanjutnya ya saya mengikutilah ya organisasi apa pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Bahkan saya sudah kalau sebagai anggota pernah juga sebagai ketua komisariat ya cabang Yogyakarta, juga pernah sebagai ketua Korkom ya. Korkom. Dan terakhir di tahun menjelang selesai studi saya juga masuk ke pengurusan cabang ya, bidang kemahasiswaan, pembinaan perguruan tinggi saat itu. Saya kira itu sekilas pengalaman organisasi ya di yang himpunan mahasiswa Islam. Kemudian Prof, ketika menjabat sebagai Warektiga di Uin Lampung, Prof, apa yang Prof lakukan untuk bagaimana membangkitkan giroh semangat bagi para mahasiswa untuk mengikuti organisasi pada saat itu? Ya, pertama saya merasa beruntung ya katakanlah diberi kepercayaan amanah ya untuk menjadi pembantu rektor ya. Saat itu Pak Rektor Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, dan saya dipercaya untuk membidangi bidang kemahasiswaan dan kerjasama ya. Nah, khusus untuk kemahasiswaan khususnya itu saya diberi amanah oleh Pak Rektor. Yang saat itu kita tahu ada semacam kevakuman dalam organisasi ya, karena dinamika ya organisasi intrakampus ya saat itu, sehingga cukup lama terjadi kevakuman itu. Nah, saya ditugasi oleh Pak Rektor untuk kemudian bagaimana adik-adik mahasiswa ini bisa bangkit lagi, bergairah kembali untuk berorganisasi, untuk mendinamisasi kampus. Nah, lalu saya banyak hal yang mungkin saya lakukan ya, bagaimana mengupgrade adik-adik mahasiswa ini supaya dia bisa aktif kembali, organisasi Kosma hidup kembali gitu kan, Dema hidup kembali, termasuk juga UKM itu bisa lebih semarak gitu kan. Nah, saya pertama saat itu membangun konsolidasi ya pada teman-teman bidang 3 kemahasiswaan, ya, wakil dekan ya, untuk bersama-sama kita memikirkan agar semangat demokratisasi kampus, dinamika organisasi kampus itu semakin memberikan wadah bagi adik-adik untuk berkreativitas. Nah, kita keluarkanlah beberapa kebijakan, antara lain kita hidupkan kembali ya Dema yang SEMA sempat vakum ya, dengan berbagai cara kita akhirnya hidup lagi itu kan, dan seterusnya dengan peraturan-peraturan yang kita buat itu keberlanjutan organisasi kampus ya, termasuk UKM itu semakin tumbuh dan berkembang gitu kan. Dan saya senang saat saya masuk itu UKM itu baru sekitar 8 ya. 8. Nah, berkembang menjadi 14 ya, 14 UKM ya, sehingga saya melihat mahasiswa kelihatan ya lebih dinamis. Dan hal lain yang juga menjadi kebijakan saya saat itu, bagaimana saya berpikir agar mahasiswa itu tidak hanya memikirkan studi gitu ya, tapi juga dia harus memikirkan kiprah dia terhadap organisasi kampus ya, karena bagaimanapun juga mahasiswa itu kan tidak hanya menara gading, tetapi dia juga nanti harus bisa berkiprah dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu mahasiswa baru ya diwajibkan, saya wajibkanlah ya untuk memilih minimal 2 organisasi kampus, terutama UKM, agar mereka memastikan bahwa mereka aktif di, terutama mahasiswa baru itu. Saya anjurkan pada adik-adik UKM itu buatkan formulir mereka, dan
kami instruksikan pada mahasiswa baru itu, silahkan kalian memilih organisasi intrakampus UKM itu untuk tempat berkiprah Anda. Nah itu antara lain yang kita kembangkan ya, dan insya Allah saat itu memang ya lumayan mahasiswa itu bergairah lah ya di dalam organisasi di kampus itu. Saya kira itu ininya. Baik, Prof. Nah, bagaimana pandangan Prof sendiri tentang mahasiswa saat ini, Prof? Begitu, bagaimana mahasiswa saat ini dengan realitasnya dengan masyarakat, Prof? Menurut Prof sendiri? Ya, ini pertama saya melihatnya mungkin musibah COVID kemarin. Mungkin ini kalau saya berprasangka positif saja, sehingga mungkin kesulitan juga pimpinan maupun mahasiswa untuk berinteraksi kembali, untuk aktif kembali ya, dalam institusi organisasi kampus yang sudah ada itu ya. Nah saya dengar kesulitan-kesulitan itu, sehingga saya melihat dinamika adik-adik yang mahasiswa baru terutama itu perlu didorong lah ya, mereka untuk bersemangat, untuk aktif itu kan. Sebab dengan aktif itu kita berharap muncullah ya, talenta mahasiswa ya. Terserah dia mau masuk apa, mau aktif di politik dalam arti kata SEMA, DEMA itu kan arahnya kan agak sedikit politis ya. Iya. Tapi kalau karir, kalau pengembangan bakat minat itu kan biasanya masuk di UKM. Nah, kita silakan saja dia pilih, tapi yang pasti kita sebagai pimpinan mewadahi ya, mana mereka suka, silakan saja itu ya. Sebab bagaimanapun juga hemat saya, kalau ini tidak dinamisasi, tidak didorong ya, kita kehilangan aset ya, adik-adik mahasiswa. Kenapa juga mahasiswa ini kan calon-calon pemimpin, calon pemimpin ke depan. Nah, maka kita harus bangun itu institusi yang ada itu, tempat panggung mereka, wadah mereka. Apapun risikonya, ya, memang saya sering berhadapan ya, berbenturan dengan girah mahasiswa, mungkin karena saking semangatnya, kan biasalah. Kita juga mantan mahasiswa juga, pernah juga demo-demo dikit-dikit tuh biasalah kita kan. Nah, tetapi yang pasti kita ingin memunculkan ya kader-kader kampus itu militansinya ada ya. Sebab biasanya militansi yang muncul di kampus itu nanti kiprahnya di masyarakat, apakah di organisasi formal, organisasi kayak seperti KPU, Panwas itu kan menjadi ladang mereka, aktivis-aktivis itu. Nah itu kaitan dengan masyarakat, saya kira kita kampus ini dijadikan role model ya bagi mahasiswa untuk menempah dirinya, membentuk jiwa kepemimpinannya ya, sehingga nanti dalam masyarakat dia nggak merasa canggung. Memang problemnya memang kita harus kuat, kita harus tahan kritik ya kepada adik-adik mahasiswa, terutama ya aktivis-aktivis itu ya kadang-kadang memang kalau kita nggak kuat panas juga ya. Tetapi kita harus proporsional saja, kita harus buat aturan-aturan nasional saja. Maka saya satu ya yang saya larang betul pada mahasiswa itu, pertama jangan berbuat amoral di kampus. Yang kedua, jangan menyalahi aturan ya, aturan formal. Misalnya kalaupun mau demo aja nggak apa-apa. Mau apa deh. Nah, tetapi jangan sampai misalnya ya merusak fasilitas negara. Nah, itu saya nggak segan-segan kalau mereka udah merusak itu. Ya, kita kan punya aparat, mereka akan saya panggil, akan saya hadapkan mereka ke. Nah, tetapi sejauh itu mereka masih wajar ya. Ya, termasuk kalau abang ini kan biasalah dihujat oleh mahasiswa, katakanlah WR3 tidak demokratis, ada macam-macam itu kan. WR3 itu tidak memiliki kapasitas, ya biasa aja. Nah, tetapi pada akhirnya kan mereka, oh iya aturan yang dibuat ini ternyata memang sangat kita perlukan. Ya, kalau nggak ada aturan,
itu bisa-bisa chaos. Chaos. Nah, maka aturan itu harus betul-betul kita tanamkan pada mahasiswa. Saya nggak segan-segan, siapapun saya hadapi, ya termasuk pimpinan yang lain. Kalau misalnya dia tidak sesuai aturan, saya katakan ini aturannya begini, nggak bisa, harus kita laksanakan. Nah gitu saya kira ini ya. Jadi kalau mahasiswa itu nggak ada aturan, nah ini biasanya sering chaos itu. Ya, itu makanya buatlah aturan. Dulu kita udah buat aturan main adik-adik mahasiswa itu ya, dan itu menjadi pedoman. Jangan sampai dia melanggar aturan yang sudah disepakati dan dirumuskan mereka sendiri secara teknis. Nah dengan cara begitu kita bisa mengatakan kalau mahasiswa itu menyalahi aturan, ya kamu kan nggak sesuai dengan aturan. Nah, tapi kalau masih sesuai, masih ini, silakan mau ngomongnya apa. Nah itulah tugas mahasiswa itu kan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial. Ya, kontrol sosial bagi kampus. Saya kira itu ininya. Ya, Prof. Ya. Terus bagaimana tadi Abang bilang bahwa mahasiswa harus terbiasa berkomunikasi, bersosial, makanya mereka harus berorganisasi begitu Bang. Ya. Nah, bagaimana relevansi HMI dengan masyarakat begitu Bang? Ya. Dalam tujuan sosial dengan ranah kampusnya menurut Abang? Ya, jadi kalau saya begini ya, dulu saya sebagai mahasiswa saya kira sama dengan adik-adik itu saya punya filsafat sendiri lah ya. Sebagai seorang mahasiswa itu kan terutama aktivis itu sangat penting memahami bahwa apa sih tujuan kita berkuliah gitu kan. Tentu kita kuliah ini kan punya mission ya, punya tujuan yang tentu harus kita tanamkan kepada adik-adik. Jangan sampai di kampus tuh hanya sekedar kuliah begitu aja gitu kan. Padahal kan kampus ini kan menjadi wadah ya, jadi ajang penempahan diri mahasiswa. Karena itu sangat rugi kalau dia hanya berkuliah saja. Nah maka itu saya punya pandangan, mahasiswa kalau mau sukses itu, studi ya harus nomor wahid studi itu kan. Artinya nomor wahid dalam pengertian kita tidak boleh gagal ya. Kita menjadi contoh adik-adik, terutama yang aktivis ya. Nah, aktivis itu harus menjadi role model adik-adik, oh dia studinya bagus, tetapi dia aktif, itu aktivis itu di organisasi. Dalam pengertian masuk organisasi HMI itu bukan hanya sekedar anggota gitu maksud saya kan. Nah itu baru aktivis. Aktivis dia mahasiswanya memang oke, ya katakanlah indikatornya kan biasanya nilai ya, nilainya bagus, standar gitu kan. Dan dia memang aktif di organisasi. Nah ada satu hal lagi di samping dia menjadi aktivis tadi, tentu dia harus mengikuti proses-proses pengkaderan. Nggak perlu dia masuk dalam struktur pengurusan. Dan kalau nggak perlu lagi, kalau saya dulu terus terang ya, karena saya berpikir kalau kita orang perantau itu kalau hanya sekedar kuliah saja itu sederhana. Tapi saya pengen bercita-cita ya kita harus multi talent ya. Jadi kalau kita masuk organisasi itu jelas targetnya kita memimpin lah ya. Ya minimal memimpin diri kita sendiri bukan. Nah maka saya ikuti betul jenjang pendidikan tuh. Abang dulu sampai ke senior course karena biasanya kalau orang sampai tingkat senior course itu wawasan kan lebih ini gitu kan. Tapi jenjang itu harus kita ikuti. Nah begitu juga dalam hal menduduki jabatan di struktural organisasi. Saya mulai dari ketua komisariat ya kan. Ya awalnya wakil ya, kemudian ketua korkom. Ya, korkom itu membawahi beberapa komisariat. Gitu ya. Kemudian saya juga aktif di. Nah maksud saya apa? Itu sangat penting bagi mahasiswa. Nah kaitan dengan relevansinya dengan kehidupan masyarakat ya. Pertama masyarakat kampus yang pasti ya. Berbeda ya, mahasiswa, aktivis, kemudian juga nilainya bagus ya, kemudian dia concern dengan masyarakat kampus khususnya. Nah, itu berarti dia peduli dengan adik-adiknya, peduli dengan mahasiswa. Itulah mahasiswa, tapi kalau dia hanya hanya kutu buku katakanlah gitu kan. Kutu buku saja. Nah, itu saya kira ada problem itu nantinya ya. Ada problem lah dikata soal pergaulan, komunikasi. Ya. Kalau orang aktivis itu biasanya kan dia lebih memahami karakter orang, bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi. Nah itulah
hazanah yang diperoleh oleh adik-adik aktivis itu di organisasi biasanya. Jadi ada relevansinya pasti. Semakin aktif kita, semakin kita banyak bergumul di organisasi-organisasi kampus seperti itu atau ekstra kampus seperti itu akan menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman kita dalam berinteraksi dengan sesama misalnya. Nah itu kampus ya, kemudian keluar, saya kira keluar jelas itu. Beda lah ya. Seorang hanya kutu buku, kemudian tidak dibekali dengan aktivitas organisasi yang ada itu. Ketika dia selesai berkiprah pada masyarakat, ya bingung sendiri. Ya, jadi kreativitas ya, itu biasanya berbeda dengan mereka yang itu yang abang rasakan ya, nggak tahu kalau yang lain ya, abang rasakan. Memang apa ya, tidak ada dalam buku itu nggak ada, pengalaman organisasi itu nggak ada. Itu betul-betul pengembangan pribadian kita untuk menambah pengalaman kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi sangat jelas relevansinya ya, mahasiswa, apalagi aktivis kampus ya, ketika nanti dia sudah menyelesaikan studinya itu kecenderungan mereka ini adalah multi talent, jadi bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi, kemudian humble dengan sesama. Itulah kelebihan daripada mereka-mereka yang itu yang kita rasakan. Saya kira sama lah ya, bapak atau abang-abangnya yang mereka sukses di luar masyarakat atau di dalam masyarakat, masyarakat politik, masyarakat apa, itu pasti mereka katakan bahwa pengalaman di organisasi lah yang bisa menempa dirinya untuk berani, untuk bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat. Saya kira itu ininya penjelasan dari abang. Baik bang. Kemudian abang dulu ketika mahasiswa sebagai mahasiswa yang berhimpun di sebuah organisasi HMI begitu bang. Pernahkah abang memiliki sebuah kerentak hati atau keinginan? Pernahkah mengalami kebimbangan antara memilih jalur akademisi atau politik bang waktu itu? Terus juga bagaimana abang bisa fokus sampai sekarang di pendidikan itu? Nah itu pertanyaannya bagus tuh. Sebab ada juga ya kawan saya, nah, itu yang saya nggak cocok ya, senior saya dulu sampai 8 tahun, 9 tahun, bahkan ada 10 tahun itu. Kalau ditanya ya alasannya ya aktif di himpunan lah kira-kira gitu kan. Saya mencoba menyeimbangkan itu. Saya nggak mau adik-adik ya. Saya bilang kalian ini punya misi moral pada orang tua Anda. Orang tua Anda itu berpandangan, berharap ya. Semakin cepat kalian selesai semakin bagus. Itu satu sisi. Tetapi kita juga begini, kalau terlalu cepat juga tidak ada pengalaman juga kurang seru lah ya. Nah maka saya katakan yang adik-adik waktu itu, karena saat saya itu kita ambil jalan tengah. Jadi Anda harus pastikan studi Anda bagus, tetapi Anda juga harus memastikan diri Anda aktif di dalam setiap kegiatan organisasi himpunan. Nah di situ nanti akan bertemu. Anda otaknya tercerdaskan, tapi emosional Anda, kecerdasan emosional Anda, kecerdasan sosial Anda tumbuh. Nah inilah yang saya pikir ke depan itu harus tetap eksis organisasi ekstra maupun intra kampus. Kenapa? Karena dalam menghadapi era ke depan itu justru manusia yang punya multi talent inilah yang bisa menghadapi itu. Jadi kalau dia hanya mengandalkan teknologi, ya, skill saja tanpa dibekali dengan kemampuan atau kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual tadi kan, kalau itu kan kecerdasan intelektual ya. Ini dia akan mengalami masalah ya. Mungkin bisa jadi mengalami frustasi dalamnya. Nah, tetapi sebaliknya ya, saya katakan kalau yang terlalu berlama, ada teman saya sampai 10 tahun itu. Pertanyaan saya, mana tanggung jawab dia sebagai akademisi ya pada orang tua Anda. Orang tua Anda berharap Anda sarjana yang bagus. Nah mungkin ya ini beda visi saja. Kalau saya dulu nggak seperti itu pandang saya. Jadi saya seimbangkan. Maka saya memang mau tak mau harus agak lama
Tapi 5 tahun saat itu udah relatif cepat. Makanya saya 5 orang dulu tercepat, termasuklah abang dulu kan. Nah begitu saya, biasanya kan gini tradisi YN Jogja dulu, siapa yang tercepat itu pasti nilainya bagus kan. Nah, saya ditawarin untuk jadi dosen sana, tapi saya nggak terima karena saya pengen pulang ke kampung, saya bilang. Nah apa maksudnya di sini? Jadi jangan sampai juga berlama-lama gitu maksud saya kan. Karena kita lagi-lagi kita ini jadi role model. Ya, akademis, kemampuan akademis kita juga harus kita bisa perlihatkan pada adik-adik. Kemudian kemampuan kita dalam memanage sebuah organisasi juga harus kita tunjukkan dalam bentuk keaktifan kita di organisasi itu. Jadi hemat saya itu yang harus diinikan pada tanam pada adik-adik itu, bagaimana girah akademisnya juga tidak mengurangi gitu, tidak mengurangi. Gitu. Nah konsekuensinya begini kalau saya dulu, bagaimana caranya seperti itu? Supaya adik-adik ini sukses ya. Karena mohon maaf ya, masa era-era kita dulu tuh umum kalau yang teladan-teladan pasti adik-adik HMI itu. Kita juga jadi motivasi kita juga. Kalau teladan-teladan biasanya langsung direkrut, nah itu biasanya kebanyakan adik-adik HMI. Jadi kita bangga ya dengan apa itu. Nah jadi kita ini role model, jadi contoh adik-adik itu, terutama kalian ya sebagai aktivis yang ini. Nah itu, ya memang melelahkan ya mengurus organisasi ini, kadang-kadang sering ada kecewaan, ada merasa. Tapi disitulah struggle-nya di situ ya, tantangannya situ. Kita harus bisa membangkitkan adik-adik itu. Nah catatannya memang kita harus bisa menyesuaikan. Ya, pola-pola pelatihan yang kita berikan itu disesuaikan. Kalau misalnya mereka lagi meet, lagi ujian, ya kita jangan lakukan itu kan. Sebab kalau dilakukan jelas mereka nggak bisa kan. Nah di situ juga kita harus bisa memetakan. So ada juga kenapa mereka itu apatis, mahasiswa itu tadi alasannya takut studi mereka kan. Nah, karena betul mereka utama misi mereka kan studi. Kalau studi mereka terganggu oleh organisasi kan gitu kan. Nah mereka pasti kalau disuruh pilih. Nah caranya kita yakin kepada mereka itu kegiatan-kegiatan itu insya Allah tidak akan tabrakan dengan akademis itu, bahkan kegiatan ini mendukung ya studi mereka. Jadi itu yang juga harus kalian adik-adik pengurus juga tanamkan, karena mereka juga memiliki misi untuk bagaimana orang tuanya bisa cepat selesai itu mereka wujudkan. Tetapi kita juga harus, mereka itu jangan hanya sekedar kuliah saja, jangan hanya sekedar studi saja, tapi kosong di dalam itu. Dia itu akan banyak penyesalan nanti ketika dia selesai gitu. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang ingin mereka bingung sendiri, ya kan. Nah, jadi itu saya kira ininya filosofinya. Jadi sehingga bagaimana ke depan adik-adik himpunan ini enjoy mereka menjalani kegiatan program-program dari HMI Komisariat maupun itu karena tidak berbenturan, justru malah mendukung studi mereka. Nah apalagi sekarang kan lebih mudah nih, jadi kalian buat Zoom, buat grup itu kan tidak kaku gitu kegiatan-kegiatan, sehingga mungkin dengan mendatangkan narasumber, suruh bicara tentang topik-topik studi mereka, sesuaikan bidang mereka misalkan, itu kan lebih bagus. Misalnya ya kebetulan yang ini kalian semester berapa ingin menggarap skripsi, ya kan, datangkan narasumber lewat Zoom. Jadi adik-adik itu merasa, terutama yang semester ini tuh, ini ada kontribusi. Jadi jangan justru malah program kalian itu berbenturan dengan akademis. Itu salah satu trik aja ya untuk adik-adik itu tidak mengurangi aktif di HMI itu. Kita harus banyak proaktif pada adik-adik itu. Oke, itu. Baik Bang, kemudian mungkin bisa diberikan pesan dan pesan-pesan Abang khususnya bagi HMI se-Bandar Lampung dan umumnya seluruh HMIwan, HMIwati dimanapun Anda berada. Silahkan Bang. Ya, yang pertama tadi ya saya sampaikan, HMI itu sangat tergantung pada kampus. Kadernya itu ada di kampus.
Karena itu HMI ke depan eksis atau tidak, berlanjut atau tidak, ininya, maka sangat tergantung pada kemampuan adik-adik pengurus di kampus untuk proses pekaderan tetap berjalan dengan baik. Itu harus dipastikan itu. Bila perlu punya target-target tertentu. Nah, yang kedua yang juga harus adik-adik himpunan perhatikan ke depan, bahwa dalam soal pengembangan SDM kader ya. SDM kader ini tentunya seperti saya katakan tadi, bagaimana kita bisa memanage ya kader-kader kita ini sehingga mereka berkembang, tumbuh itu menjadi militansi ya, calon-calon sarjana yang berkualitas, sarjana yang multi talent itu. Nah, ini tentu juga harus kita kaitkan dengan kemajuan daerah teknologi hari ini. Kita juga harus persiapkan mereka itu. Nah, itu yang saya kira yang paling pokok. Dan yang terakhir terkait dengan organisasi ke kampus ini, harapan saya pada adik-adik, kalian tetaplah mendistribusi ya kader-kader HMI yang ada di kampus itu menempati posisi-posisi di katakanlah organisasi intrakampus yang ada. Gunanya itu apa? Agar mereka tumbuh, agar mereka memiliki talenta yang sesuai dengan bakat dan minat mereka itu. Jadi jangan pernah kalian tidak memperhatikan itu kan. Bahkan kalian harus mendorong agar mereka aktif di berbagai aktivitas organisasi intrakampus itu. Nah, itu saya kira yang pesan saya pada pengurus, pada adik-adik semua, agar eksistensi HMI ke depan itu akan lebih intens ya. Keberlanjutannya akan bisa kita yakinkan gitu ya. Kemudian Bang, terakhir tambahan, karena memang ke depan kita akan menjumpai Pilpres begitu. Mungkin ada pesan yang bisa Abang sampaikan kepada kami. Ya. Nah, yang pertama saya kira ini menarik ya. Tema ini sungguhnya sudah banyak kita diskusikan di kalangan teman-teman senior kami gitu ya, di grup-grup Zoom dan sebagainya itu. Sudah kita sampaikan juga ya beberapa harapan dan sebagainya. Yang pasti saya kira 2004 ini merupakan momentum kader HMI dan kami ya untuk bisa masuk dalam percaturan sistem ya. Selama ini kita kan di luar sistem katakanlah ya, tetapi dengan kader kita nanti kita harapkan ya, mungkin kalian sudah bukan rahasia lagi ya. Nah, Mas Anies ya, kita sebut saja namanya, beliau mungkin salah satu nanti bisa, kalau bisa masuk dalam kontestasi, nah itu salah satu kader HMI yang kita harapkan bisa mengusung ya, perubahan itu. Nah, oleh itu harapan saya, momentum ini juga mari kita galang, mari kita, walaupun kita menyadari bahwa HMI ini kan menyebar di berbagai sektor ya, parpol dan organisasi gitu kan. Pertama di parpol ya tentu kita sangat memahami psikologi mereka. Kita tidak memaksa juga ya kan. Karena masing-masing mereka punya paksun, punya pakemnya ya. Tapi bagi mereka yang di luar parpol dan saya kira kita sama semangatnya. Bahwa tahun 2024 merupakan momentum HMI kami untuk mengusung figurnya dan kita harapkan bisa menang di dalam Pilpres 2024. Dengan begitu maka eksistensi HMI ya akan teruji gitu ya. Ya selama ini kan kita belum ya, baru paling kader HMI itu berada pada ring 2 ya, wapres atau menteri. Nah, kalau mungkin 2024 ini sepertinya ada momentum kita itu. Untuk itu saya mengarahkan, saya mendorong adik-adik mari kita menjadi relawan bila perlu ya, untuk betul-betul ini kita sukseskan ya, meskipun di antara teman-teman kita juga ada di parpol yang lain yang tidak kebetulan belum sejalan, tidak apa-apa, tetapi bagi kita yang lepas ini ya saya kira saya sangat mendorong, karena belum tentu hadir ya, bisa 5 tahun 10 tahun belum tentu hadir momen ini pada kita, pada kader
Tapi ini kelihatannya 2004 ini ada kader kita. Nah, kenapa tidak kita mengepus, mendorong agar kader kita ini betul-betul bisa menduduki ring 1 ke depan. Insya Allah doa kita begitu ya harapannya. Saya kira gitu ini ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, Kanda Yunda. Terima kasih Prof. Yep. Atas perbincangan pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semua, bahwa berorganisasi sangat berkaitan tentang bagaimana kita belajar bersosial, berkomunikasi, berinteraksi dengan baik. Jadikan HMI merupakan masyarakat kecilmu untuk bagaimana engkau belajar untuk mempersiapkan dirimu di tengah-tengah masyarakat nanti yang luas di masa depan. Berdinamikalah dalam kehidupan agar kau lebih bijaksana berkehidupan di masa depanmu nanti. Terima kasih Prof. Yep. Terima kasih. Sama-sama ya. Dan teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.